Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita di podcast Mandua Banyuwangi bersama aku Okta dan rekan saya. Dan aku Ian. Hai. Wah, seneng banget nih aku hari ini bisa kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi setelah sekian lama. Banget ya podcast. Aku jarang banget. Bahkan aku juga jarang banget podcast sama Kak Ian. Iya, guys. kita terakhir kali podcast sekitar kelas 10 ya, kayaknya ya, podcast bareng. Gimana kabarnya hari ini Mbak Okta? Alhamdulillah, jangan Mbak dong, kayak Kak aja dong, boleh nggak? Nggak deh, gimana kabarnya hari ini Okta? Kita kan sama ya, iya. Sama-sama kelas 12. Alhamdulillah, sehat. Ada kesibukan Ian aja. Ya. Ada kesibukan apa akhir-akhir ini Okta? Oh, aku lagi mempersiapkan buat lomba sih Kak. Wah. Kan keceplosan Ian. Lagi. Iya. Kak aja deh. Ya wes terserah. Berarti akhir-akhir ini lagi sibuk lomba ya. Bener. Tapi aku yakin kamu selain sibuk lomba, kamu juga menyibukkan diri tentang sebentar lagi SNBP, TKA, seperti itu juga ya Kak. Benar, Kak Ian sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah aku hari ini baik dan juga sehat sekali. Aku juga hari ini sangat bersemangat untuk pergi sekolah, walau tadi pagi aku sempat minum bodrek karena aku sakit kepala aku tadi gitu. pagi. Seperti itu. Kehujanan nggak tadi? Alhamdulillah tidak kehujanan, cuman tadi pagi sempat rintik-rintik gitu. Tapi pas perjalanan ke sekolah cerah, tidak hujan, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, apa kesibukannya Kak Ian sekarang? Untuk kesibukanku akhir-akhir ini juga, ya aku ada ikut beberapa lomba dan juga aku saat ini lagi cari-cari info TKA, info-info soal seperti sama lah ya. Umumnya kelas 12 sebentar lagi menuju perguruan tinggi. Semoga kita bisa diterima di perguruan tinggi favorit ya. Amin. Oke, Kak Okta, hari ini kita gak cuman berdua ya teman-teman semuanya. Kita ada kedatangan tamu spesial. Dan ini adalah salah satu mahasiswa nih. Mahasiswi. Ya, mahasiswi, mohon maaf. Tamunya adalah mahasiswi dari salah satu universitas di Indonesia. Nah, mahasiswa dan mahasiswi ini itu sedang saat ini tengah melakukan PPL. PPL itu apa kepanjangannya Kak Okta? I don't know ya, nanti kita nanti cari tahu dengan aku juga gak tahu PPL itu apa, yang aku dengan tahu KKN Kak ya. Oh, KKN. Kelompok apa? KKN tuh kuliah kerja nyata. Oh iya, kalau ini yang PPL di Mandua. Aku tahu ya kalau PPL apa. Oke. Ya, kita habis ini langsung ngobrol-ngobrol aja dengan salah satu mahasiswi dari salah satu universitas di Indonesia yang saat ini tengah PPL di Mandua Banyuwangi. Ini dia. Oke, gimana? Ini ngomong-ngomong ya, kita kasih clue dulu teman-teman. Oke, boleh. Mandua Banyuwangi go internasional kita ya. Betul banget. Podcastnya Mandua Banyuwangi go internasional maksudnya. Betul banget, karena guest kita hari ini juga berasal dari negara lain, negara tetangga itu Kak Okta ya. Wah, makin penasaran nih kayaknya teman-teman yang nonton nih. Langsung aja kita sambut ya. Bener. Ini dia. Gestarnya. Hai, silakan Kak. Menyapa teman-teman Sobat Mandawangi. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zulfa, Yanya, bisa dipanggil Kak Zulfa. Kak Zulfa. Halo, halo. Apa kabar hari ini Kak Zulfa? Alhamdulillah. Saya sekarang kuliahnya di Universitas Winhas Jember. Dan Jember, sekarang lagi PPL di Mandua Banyuwangi. Wah, bangga banget ya ada mahasiswa atau mahasiswi yang PPL di Mandua Banyuwangi dan ini mahasiswinya dari luar negeri gitu. Udah disebutin belum dari mana tadi? Belum ya? Belum ya. Boleh dong di-spill ke teman-teman kakaknya tuh dari mana sih aslinya? Oke, saya aslinya dari Patani, selatan Thailand. Wow, dari Thailand teman-teman. Udah terdengar sedikit ya logat-logat Thailandnya itu kerasa banget, kedenger banget gitu. Kalau misal di Patani Thailand itu berarti setauku itu kayak dekat dengan Malaysia ya, kayak bener ya? Jadi di selatan Thailand itu
pembatasan Malaysia. Oh, Jadi perbatasan dekat, ya. antara Thailand dengan Iya. Malaysia. Oke. Makanya aku dari tadi kayak denger logat-logat Thailand Melayu. campur dengan Melayu juga gitu ya. Iya. Tapi kakaknya udah maksudnya lancar bahasa Indonesia kan? Ya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kadang ya. dikira orang Indonesia. Oh, malah. Karena apa ya, lancar banget gitu Iya, ngomongnya. gitu. Oh, Kak, tadi kan aku juga kepo nih ya, gimana perjalanannya Kak Zulfa ini, kenapa kok memilih melanjutkan pendidikan di Indonesia? Iya. Gimana ceritanya Kak? Boleh diceritakan? kok tiba-tiba dari Thailand tiba-tiba ke UIN Khas Jember gitu kan pasti ada ceritanya Iya, ya Kak ya. ada. Boleh dong diceritain. Boleh. Nah, sebelumnya saya MTS-nya tuh di Thailand, sebuah madrasah di sana. Oh, Oh, MTS ada namanya. madrasah MTS. juga ya di sana ya Kak ya? Iya, ada. Namanya Oke, juga oke. MTS atau gimana? Sanawiyah? Bukan. Matium Ton kayak gitu. Oh. Di sana tapi pakai bahasa Thailand gitu. Nah, terus ditawarin sama guru saya, ada beasiswa nih, ada beasiswa dari Indonesia dan itu khusus di Nuris gitu. Nuris, Karena Nurul Nurul Islam Islam. Jember. Oh, Itu pondok iya, iya, pesantren iya. ya? Iya, pondok pesantren. Nah, di sana kayak ada lembaga kerjasama gitu dari pihak pengasuh pondok pesantren Nuris dan lembaga Thailand. Oh, Lembaga. seperti itu. Berarti itu Iya. beasiswanya 100%. Iya, Wow. di Nuris. Keren sekali. Berarti kakaknya ini dari SMP-nya masih di Thailand ya, MTS-nya Iya. masih di Thailand, Iya. kemudian Lanjutkan SMA-nya SMA. baru di Indonesia, di Nuris itu ya Kak pada ya. tahun 2019. Oh, 2019. Lalu lulus melanjutkan di Di UIN UIN, Khas. ya. Karena itu saya lulusnya tahun 2022. Nah, kan masih ada COVID-nya nih. Iya, Ya, benar. jadi Lockdown ya? iya, kalau mau pulang itu harus kayak apa? Karantina Iya, kayak gitu ya. karantina Nah, itu kan seperti itu. menurut saya tuh ruwet gitu. Iya, benar ruwet banget sih. Ya, jadi Ribet saya ya? ribet. Jadi saya tuh milih untuk melanjutkan apa Kuliah. kuliahnya di Winhas Jember Oke, kayak gitu. sebentar Kak. Tadi kan kakaknya dari Thailand ke Indonesia dan itu pastinya kakaknya pasti merasakan yang namanya culture shock, apa namanya adaptasi gitu ya, Harus adaptasi dulu. Gimana kakak dulu ceritanya dari yang awalnya di Thailand kemudian sekolah di Indonesia tuh apa yang kakak rasakan dulu Kak? Ya. Jadi saya awalnya kan mau ke Indonesia nih, jadi harus belajar bahasa Indonesia dong. Iya benar betul. Bener. Nah, saya kan lihat di film, Mm-mm. kayak lihat film kayak mau belajar bahasa Indonesia kan film. Nah, filmnya itu kadang apa ya? Orang itu ngomong kayak di Jakarta kayak gitu tuh kan logat Oh, Jakarta logat Jember itu kan Jakarta beda gitu ya, ya. beda Iya. banget. Jadi kayak kok susah gitu kan, susah nggak paham sama sekali kalau Iya. lihat film kayak gitu ya. Nah, jadi cuman belajar ABC-nya doang gitu ya, A B C D kayak gitu. Huruf abjadnya gitu Iya, ya. belajarnya itu. Pronunciation ya? Oh, huruf abjadnya saja? Iya, abjadnya saya belajar dulu. kayak gitu. Terus berangkat ke Indonesia, anak-anak di pondok ngomong bahasa Jawa. Madura, iya Oh, Jawa. malah bahasa daerah ya Iya, Kak ya. bahasa daerah. Tambah Jadi bingung. Tambah bingung Kok lagi. ini bahasa Indonesianya kayak gini? Iya. Beda banget yang saya Iya, kayak beda. diajarin gitu, belajarin. Terus di pondok pesantren juga dibuat kursus kayak gitu. Dikhususkan belajar bahasa Indonesia 1 bulan gitu. wow. Jadi Itu belajar. dari pesantrennya kakak sendiri atau ada siswa Dari lain luar. yang dari luar? Ada Mungkin. cuman di Nuris itu cuma orang Patani doang, Patani Selatan Thailand aja. Oh, ada berapa? Oh, berarti Banyak nggak di cuma sana. kakak sendiri. Oh, iya. Oh, Sama berarti ada teman-teman. teman-teman juga Iya, yang ke Nuris teman-temannya. itu. Oh. Iya. Berarti Jadi- koneksinya Nuris sama pihak dari Thailand tuh ada Udah banget ya? kuat banget Banyak. ya Iya, kayaknya kuat ya. Jadi nggak hanya di Nuris, ada yang di Darussalam di Blok Agung. Blok Agung, iya juga kerjasama gitu. sama di lembaga Thailand gitu. Jadi banyak di provinsi lain-lain juga banyak gitu. aku ngebayangin banget sih gimana ya Kak Zulfa tiba-tiba kaget, bagaimana kagetnya ketika tahu ada banyak banget bahasa Iya, daerah iya. gitu ya, karena di Indonesia kan banyak banget bahasa daerah, ada bahasa Jawa, Madura Bener, gitu bener. ya. Padahal Madura sama Jawa itu kan sama-sama Jawa, tapi kan beda Iya, gitu. beda. Ya sama aja dong Kak, kayak useng gitu loh Kak, Iya, ya kan? lah iya. Sama-sama Jawa cuman beda Beda. gitu. Apalagi nanti kalau misalkan Kakak udah ketemu sama bahasa using. Aduh, tambah Tuh pusing ribet deh banget kayak itu Kak. Tambah pusing deh pusing. kayaknya. Oke. Terus kenapa Kak, kok Kakak itu memilih di UINHAS? Kan di Indonesia juga banyak Iya. universitas, Universitas ada Islam gitu misalkan kan banyak ya. kayak di UIN Malik Malang, terus mana lagi UII Jakarta. Kenapa kok pilihannya nih di UINHAS Jember. ya, Jember? Karena saya kan di Indonesia kan ada bayar visa kayak gitu. Kayak kan di sini kan bayar visa per tahun kayak gitu ya. Nah, kalau mau di Nuris nanti
apa ya, sponsornya tuh di Nuris kayak gitu, sponsor yang menjaga anak Thailand kayak gitu di Nuris. Nanti kalau pas kuliah nanti beda sponsornya gitu. Nah awalnya tuh saya udah mau rencananya itu mau kuliah di Jakarta kayak gitu kan, jadi lebih keren gitu. Iya benar. Iya Jakarta, Di terus apa, di apa? di Win apa? Oh II itu. Bukan Win Syarif Hidayatullah itu. Iya, Ya di situ. Syarif Hidayatullah. Ya terus di Jogja Win apa di Jogja? Win iya. Sunan Kalijaga. Oh. Iya, Iya. di Oh situ. itu juga di Jogja. Iya di. Ada. Terus di Wali Songo di Semarang. Nah, saya tuh pengennya di situ. Nah, terus sama kakak-kakak itu yang ngurusin visanya itu bilang kalau mau lanjutin kuliah di luar kota itu harus pulang dulu. Pulang ke Thailand buat ganti sponsornya gitu. Jadi saya mikir kalau pulang takutnya nanti nggak bisa datang lagi ke Indonesia kan. Ya, benar. Jadi langsung kayak nggak apa-apa lah lanjut kuliah di Jember aja gitu. Nah antara kan ada UNED terus UIN, ada Mandala, ada apa? Politeknik. Iya gitu. Nah saya lebih memilih Ke UIN karena saya jurusan keagamaan kan pas Iya. MA-nya gitu. Seperti itu. Kalau boleh tahu Kak ya. Boleh. Kan sekarang Kakak berarti kan tinggalnya di Jember. Iya. Di Jember tuh Kakak untuk sehari-harinya tinggal di ma'hadnya Di di pesantren, pesantren atau atau- di ma'hadnya Winhas. Oh di ngontrak saya. Oh, ngontrak. Iya, jadi di Jember itu ngontrak bareng anak-anak kayak gitu. Oh, bareng teman-teman yang Iya, dari Thailand gitu iya, ya? bareng-bareng Oh, gitu. seru, Karena seru. di Jember sendiri juga ada ada organisasinya. Ya, ada Perkumpulan lah ya. Iya, Iya, ada iya, organisasi. Jadi Komunitas. kita dari Thailand berbagai provinsi ke Jember jadi nanti jadi satu kayak gitu. Oh, seperti itu Satu. Asik ada ya? ya? Iya, Aku jadi- baru tahu loh. Biar gak sendiri kan di Iya. Jember. Kalau sendiri kan nangis-nangis. Akhirnya kakaknya di Jember itu ada kayak mondok di mana gitu enggak ya? Enggak. Berarti cuman- ngontrak gitu ya iya, sama cuman teman-teman dari Thailand. Oke, di- oke. Kak, pastinya kan kalau misalkan kayak luar negeri ya Iya. tambah-tambah ki apa namanya luar negeri gitu kan Iya, ya. benar. Ada rasa bangga Kak kalau misalkan Kakak itu bisa kuliah di Kuliah sini, di luar melanjutkan negeri di gitu sini ya, gitu. Bangga saya. Dan saya juga awal ke Indonesia kan masih kadang mikir ya. Kenapa kok ke Indonesia gitu bisa Iya, milih iya, negeri kan iya. kalau kayak ke Mesir ke mana gitu ya. Nah, saya baru dapat jawaban dari 3 tahun belakang ini ya. Ternyata Indonesia banyak para ulama kayak gitu. Ah, iya benar Iya, sekali, benar. benar ya. Para ulama dan bisa kayak negeri berkah lah menurut saya kayak gitu. Masya Allah. Masya Iya. Allah. Dan banyak ulama yang kayak bisa jadi idola buat saya kayak gitu. Oke. Ustadz Adi Hidayat gitu. Ya. Kalau misal di Thailand sendiri sama dengan di Indonesia itu kalau masalah agama itu seperti apa Kak? Adakah perbedaan gitu kayak ajaran atau gimana gitu? Kalau di Indonesia kan berbagai agama bisa satu kampung kadang satu keluarga Iya. bisa Iya. ini agama lain agama bisa bersatu kayak gitu ya, gak konflik gitu ya. Kalau di sana apa ya masih kalau Islam kayak Islam gitu, kalau Buddha kalau Berarti kayak ada bentengnya gitu. Iya, ada bentengnya kayak gitu. Kalau di sini masih bisa Jadi bisa- satu iya, jadi gitu satu, ya. gak konflik, gak saling. Kita nggak mandang kayak gitu. Iya. Kalau di sana masih memandang. Karena di Thailand juga sendiri kadang konflik sama selatannya kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau di Thailand dulu Kakak sering main-main kayak ke kota atau gitu nggak? Saya malah kalau di rumah Jalan-jalan gitu ya, jalan-jalannya kurang. Oh malah. Iya, Malah karena sering kan di kita rumah. kan sekolah kayak les gitu kan, kalau malam Iya, les iya. kayak gitu. Malah kalau di Indonesia saya sering jalan-jalan. Udah kayak Bener. keliling sama teman-teman saya ya. Kalau lagi liburan kayak gitu, saya kadang rencana sama temannya, mau ke Jogja kayak gitu. Waduh. Ke Jogja. Iya pernah ke Jogja, ke Waduh. Jakarta, ke Purwokerto, terus ke Semarang gitu. Udah kayaknya. Seru Mana-mana banget Iya. ya jalan-jalan. Saya yang orang Indonesia aja belum pernah jalan-jalan sejauh itu, Mbak. Iya, kadang suka kalau orang-orang mahasiswa Patan di selatan Thailand itu ya di Indonesia itu suka naik gunung gitu, daki gunung gitu. Seru Asik banget. ya ternyata. sih. Iya, ke Ijen, ke Bromo itu sering enggak. saya. Iya, Wow, aku orang Banyuwangi belum pernah ke Ijen, Mbak. saya udah 4 kali ke Ijen. Keren. Wow. Besok-besok ajak saya juga dong, Mbak. Oke, seru banget ya ternyata ya. Ternyata seru banget. Tapi Kak, by the way, di setiap
negara itu pasti ada salah satu komunitasnya nggak sih Kak? Iya. Iya. Kayak misalkan perkumpulan mahasiswa, jadi otomatis kita nggak sendirian di sana. Iya, gitu betul. kan, ya, Jadi langsung. ada temennya gitu Iya, lah ada ya. temennya. Kadang kita kan juga mikir kalau misalkan kita mau lanjut studi ke Di luar negeri gitu kayak mikir kayak ada temennya bener, enggak bener. gitu Iya. ya. Tapi pastinya itu ada komunitasnya sih di sana. Makanya kita harus cari-cari komunitas, cari-cari temen siapa yang mau diajak ke luar bener. negeri gitu. Ke luar Karena negeri, ya. kalau aku boleh jujur Kak ya, aku juga pengen banget yang namanya kuliah Oh, ke aku luar juga negeri. Ayo ke Thailand aja ya. Oh boleh ya kali ya. Aduh, Nanti kita sumpah. les ya bahasa Thailand. Sorry Kalau Kak. sama Kopun di kampus Kak. pasti artinya Kayak Kopun halo Kak, kayak halo. gitu ya. Aku tahu juga sawadikap gitu, tapi nggak tahu artinya. Kopun Kak, Hotot Ya, Kak. ya itu pintar itu. Aku pinter Kak. Karena aku udah dulu belajar dikit-dikit. sempat belajar bahasa Thailand. Seru Bahkan banget. sampai bio IG-nya dia itu bahasa Bahasa Thailand. Jangan di spill terus dari tadi. Malu nih. Karena aku emang dulu sempat apa namanya zaman-zaman Covid itu zaman-zaman aku tuh lagi cinta-cintanya banget sama Thailand, kayak ngelihat orang-orang film Film Thailand juga, atau juga iya. kayak orang-orang ngevlog pakai ke Thailand gitu, kayak seru Pasti kamu banget lihat ternyata. Bright. Apalagi di apa namanya? Apalagi kayak Thailand tuh kan deket banget sama Indonesia Iya, gitu ya. deket, Jadi kalau iya. mau, dan apalagi di Thailand itu juga murah-murah nggak sih Mbak? Iya. Maksudnya kayak nggak jauh banget sama di Indonesia, Indonesia. gitu Bener loh. nggak kalau itu Kak? Bener. Oh, dari makanan kayak Iya, gitu. jadi Iya. seimbang kayak nggak Masih terlalu sama mahal. Nggak yang jauh sama, banget iya, lah iya, ya iya. duitnya gitu. Duitnya. Jadi kayak aku lihat-lihat kayak di sosial media tuh kalau mau jalan-jalan murah tuh ke Thailand aja Iya, gitu, ke enak Thailand. gitu ya. Iya. Karena lebih murah dan juga lebih dekat gitu. Kalau sama Malaysia itu lebih murah Thailand atau Malaysia? Thailand. Kurang tahu ya aku kalau itu. Kurang Tapi Kalau- kayaknya nggak jauh-jauh banget lah ya perbedaannya. Karena Seperti masih itu. serumpun Melayu kayak gitu ya, dekat gitu. Masih deket-deket Iya, juga masih dekat. seperti itu. Seru banget sih. Kita coba lanjut cerita tentang perjalanannya kakak selama di universitas ya, selama ngampus. Kakaknya sekarang udah kuliah berapa? semester berapa kak? Semester 7. Oh. Semester 7 Iya, berarti Jadi bentar lagi KKN tuh ya. Iya, habis ini KKN. Oh KKN. Oh, wait, Udah wait, hampir. wait. Tadi aku juga muncul pertanyaan apa bedanya KKN sama PPL? Oh iya, Oh, itu iya. apa ya kak? Kalau KKN itu kuliah kerja nyata. Nah, terus kalau PPL praktik pengalaman lapangan. Oh, Kayak gitu. lebih Lawangan? ngajar. Lawangan. Iya. Lapangan. Oh lapangan. lapangan. Seperti Mm-mm. Kalau Jadi- KKN itu lebih ke ada output produk gitu. Atau Kalau gimana? di Gimana? KKN itu di desa-desa kayak bantu-bantu desa kayak gitu. 40 hari. Kalau Di satu kelompok di sana. Oh, iya. Bantu-bantu kayak gitu. kalau kakaknya di UINKAS Jember ambil jurusan apa kak? Ilmu Al-Qur'an tafsir. Oh, Iya. Oke. Usuluddin. Sumpah itu aku bener-bener dulu pernah Pengen ya? pingin. Di situ. Setelah aku dari pondok itu kan aku Oh juga anak pondok ini dulu guys. Jadi aku sempat kepikiran untuk ngambil ilmu Al-Quran, Al-Quran tafsir, iya. Tapi kayak sekarang udah enggak. Enggak ngerti ya Kenapa? nanti Kenapa tuh? bagaimana. Kenapa tuh? Enggak tahu juga Kak. Mungkin adalah Iya. latar belakang yang ya paham, paham. Ya kadang orang tuh suka berubah-berubah Iya, aja kadang. apalagi seumuran kita gini nih, apalagi kelas 10. Iya. Kayak aku besok ambil ini aja. Nanti besoknya udah ganti lagi gitu. Emang orang-orang tuh suka berubah-berubah dari yang awalnya pengennya gini, tiba-tiba jadi kayak gitu kan. Bener. Ya manusia. Terus lanjut Kak. Setelah ngambil ilmu Al-Quran dan tafsir. Tafsir, iya. Gimana selama kakak kuliah di Indonesia, selama kuliah di UINKAS Jember tuh belajar apa aja, terus apa aja yang kakak rasain gitu? Di universitas ya. Iya, heeh. Nah, saya waktu kuliah pertama kan kadang bahasa bahasa ngomong ya, bahasa ngomong setiap hari sama ilmiah itu kan beda banget Oh, iya, ya. betul, Iya, betul. jadi pas pertama kali kuliah tuh ya langsung duduk satu jam itu tidak paham sama sekali. Jadi saya mikir, ini bahasa Indonesia tapi kok tidak paham kayak gitu. Jadi karena gitu. dosen kan pakai bahasa ilmiah gitu kan. Iya, Kalau belajar bahasanya kayak gitu beda, ya, bahasanya iya, formal bahasanya banget iya, gitu formal ya. banget. Jadi harus belajar lagi kayak bahasa ilmiahnya Iya, gitu kan. Jadi kayak kadang ngafalin satu kayak gitu. Ini artinya ini artinya ini gitu. Bener. Tapi ya kayak kalau misal aku bayangin ya, kalau misal kita kuliah atau sekolah di luar negeri, itu kayaknya kita bakal lebih rajin banget gitu, karena kita nggak cuman belajar tentang pelajaran, tapi kita juga belajar bahasa yang bener. digunakan Iya, di bener. luar Iya. gitu ya kak ya. Itu salah satu yang challenging sih. Challenging Kak. banget, Iya. tapi kayak seru banget gitu. Aku juga bayang ya kalau misalkan amin ya. Iya. Aku kuliah di luar negeri gitu kan. Aku udah
mempelajari bahasa yang ini. Nanti dosen kan kita memaparkannya kan beda lagi bahasanya. Iya. Jadi kan kita juga bingung gitu. Nggak paham. Itu menurut kayak challenging sih. Kemudian Kak, dari setelah awal-awal gitu sampai saat ini gimana prosesnya di Wincas Jember? Di Win ya. Alhamdulillah kalau untuk proses kuliahnya ya. Jadi makin lama-lama gitu kan paham gitu ya artinya, dan juga teman saya sekelas itu baik-baik banget. Alhamdulillah, kayak Masya Allah, iya baik iya, banget. bersyukur banget, apalagi kalau misal kita punya teman-teman yang kayak Iya, supportive, iya, terus juga benar. kayak baik gitu, kayak ya ampun itu privilege banget sih. Iya. Kayak apalagi kalau misal dunia kuliah, setahu aku kan nggak semuanya baik, nggak semuanya Iya, bisa kadang nolong depannya kita baik gitu. ya, belakangnya kayak gitu kan. Iya, Jadi teman saya tuh seperti enggak, itu. teman saya tuh baik banget sumpah. Oh, pengen banget ya Allah, semoga besok kita ketika kuliah dikelilingi orang-orang baik ya Allah. Amin. Keinginan terbesar sih itu. Iya. Susah ya Kak sebenarnya kalau mencari teman yang kayak gitu susah. Iya, Tapi susah kalau banget. udah mendapatkan itu sebuah kayak rezeki. Iya, Rezeki rezeki yang banget. termahal ya. Mahal bener. banget. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Terus Kak, kuliah apa namanya? Sekarang kan PPL di Mandua Banyuwangi ya? Iya. Itu PPL itu ditentukan sendiri atau ditentukan dari kampusnya, Kak? Ditentukan sama kampus. Dan untuk anggota-anggotanya gitu Kelompok, juga? Ya, sama kelompoknya kelompoknya juga? ditentuin sama kampus di Oke, fakultas kakaknya kayak gitu. dapat di Mandua Mandua Banyuwangi. Banyuwangi. Selain di Ya. Mandua Banyuwangi, di mana lagi Kak PPL-nya? Di Amanatullah di Gambiran ada Oh, banyak. Pokoknya di Amanatullah. Banyuwangi itu 10 pesantren kayaknya, 10 sekolah. 10. Jadi mencar gitu. Mencar-mencar Ya, gitu soalnya ya? yang pengajaran itu ditaruh di Kabupaten Banyuwangi. Nah, terus penelitiannya di Jogja kayak gitu di Oh Mencar kayak gitu. Iya. Oke. Kakaknya dari Wincas Jember ke PPL di Mandua Banyuwangi sama siapa aja Kak? Boleh dong disebutin. Teman-temannya Teman-temannya boleh. seperjuangan Boleh. PPL ini. Saya satu kelompok itu bertujuh. Oh, bertujuh. Ya. Delapan. Ya. Tinggal sama dia. Ketinggalan Nah, satu. cowoknya 3, ceweknya 5. Coba, Ya. cowoknya Itu beda beda jurusan. Kak? Iya, ada yang beda jurusan gitu. Seperti Ada yang ilmu Al-Quran tafsir, terus BSA bahasa Arab gitu, sastra bahasa Arab kayak gitu. Terus ilmu hadis kayak gitu. Jadi digabung. Oke. Digabung kayak gitu. Sebenarnya aku boleh tahu nggak sih Kak, untuk ilmu tafsir itu biasanya itu mempelajari apa? Tafsir. Iya, Ya, tafsir Al-Quran. lebih mendalamnya itu dia apa ya bahasa kasarnya mereteli, tahu kan? Oh iya, detail kayak gitu ya. Iya. Kalau di semester awal itu masih umum. Kadang saya masih belajar apa? Pancasila kayak gitu kan. Ya kalau bahasa Masih, Inggris ya. itu Iya, apa-apa iya. lagi gitu ya. Terus kalau di semester 2 3 nanti dikhususkan ke tafsir kayak gitu Iya, kan. sudah Jadi- mulai dikhususkan tuh iya, di semester dikhususkan 2 tafsir. kalau setahu aku Jadi ya. dipelajari penjurusan gitu kali. Iya, penjurusan. Dikhususkan kayak di tafsir itu belajar tafsir apa ya? Banyak sih. Banyak. Iya. Jadi Luas di- banget di- kan di- ya tafsir iya, itu. Tafsir sampai Seperti Terus PPL di Mandua Banyuwangi ini kan kakaknya berdelapan, itu berarti tinggalnya di Mahat ya? Atau di mana? di ngekos. Oh, ngekos. Iya, Oh, di sekitar sini ya? Ada di Gang Smart ya, yang depan SMA 1 tuh. Oh, iya iya. Ya, tahu, terus tahu, ada tahu, gang tahu. kan, ada Iya, gang iya, ya. iya, Terus di masuk situ. situ saya. Oh, aku kira ditaruh di Mahat sama Iya, Pak. awalnya kan di surat itu dari pihak kampus itu tanggal 28 mulai PPL kan. Nah, kita kan ke Banyuwangi ke sini tanggal 23. Karena 23 malam itu mau penutupan Gumitir ya. Oh iya, jadi- bener. Jadi anak kan nggak ruwet, takutnya nanti Iya. kalau ditutup kan ruwet ya. Jadi Iya, langsung berangkat duluan. Nah, sama anak-anak ngekos. Iya, Oke. habis ngekos 1 minggu kan ketemu sama kepala sekolah nih. Iya, Nah, sama benar. kepala sekolah, kepala sekolah itu disuruh di Mahat. Oke. Ya, jadi kita kan udah ngekos. Udah terlanjur Iya, ngekos ya. 1 bulan gitu. Soalnya Kak, dari pengalaman kakak PPL yang Yang tahun sebelumnya kemarin, emang ditaruhnya di sebelumnya Mahat juga. ya? Iya, ditaruh Iya, di Mahat. Tapi ya udah terlanjur Iya, ngekos ya, terlanjur gara-gara ngekos, jadi- Gumitir ditutup itu ribet banget soalnya. Iya. Gumitir ditutup harus muter gitu. Bentar Kak, bentar. Pastinya dulu untuk respon orang tua sendiri dulu Iya, awalnya. benar. Kakak kan ini dikabarin kalau ini ada beasiswa Iya. ke Indonesia gitu. Respon orang tua sebenarnya itu kayak agak berat ngelepasin. Atau seperti gimana, apa gitu, Kak? Jadi pas awal saya dapat kabar dari Ustadz gitu ya. Nah, saya langsung telepon ke Umi kan. Nah, sama Umi itu nggak apa-apa kalau mau
mau lanjut ke Indonesia itu studinya kan. Karena dari pribadinya Umi saya itu sudah seneng Kak anak-anak tuh ke luar negeri kayak gitu. Iya. Karena lebih punya pengalaman yang wawasan yang luas kayak gitu. Berarti udah didukung sama orang tua ya, Iya, Kak, ya? karena kakak saya ada juga yang di Mesir kayak gitu. Jadi Wow, ada- wow. Iya. Ternyata keren banget ya Dan ternyata. bulan depan juga adik mau ke Al Azhar juga. Masya Allah. Keren. Oh, keren banget, sumpah. Ya Allah, Masya Allah. Iya. Terus Kak lanjut gimana? Terus perjalanannya itu mungkin cuma 1 hari kayak gitu. Dari rumah saya ke Malaysia itu pakai bis kayak gitu. Deket ya berarti. Terus dari Iya, Malaysia dekat, ke pakai Indonesia? Daratan. Daratan juga? Malaysia ke Indonesia pakai pesawat. Oh, kirain daratan Iya, muter enggak. keliling Malaysia kan nggak tahu ya, siapa tahu. Pakai pesawat itu kalau Malaysia ke Transit di Surabaya. Bandara Belimbing Sari. Enggak, langsung dari KL ke Surabaya. Oh, Surabaya ya? Iya, nanti Turunnya di dijemput sama Surabaya. pihak kampus. Pihak kampus waktu itu. Keren. Karena saya bareng kakak-kakak yang kuliah. Saya mondok tapi kakaknya kuliah, ada yang ikut bareng itu, berangkat bareng. Mm-mm. Jadi yang jemput itu pihak kampus. Pihak kampus UIN Oke, gitu. oke. Ada jemputan lah ya. Standby gitu. Iya, di Ah. standby di Surabaya. Jadi kalau misalkan kayak gitu oke lah aman ya. Iya. Tapi kalau sendirian tiba-tiba Iya. Ngangong nggak ya, bingung mau nangis kemana. pinggir jalan. anak hilang dari Thailand nih. bener. Oke. Kita balik lagi ke PPL tadi ya. Di PPL Mandua Banyuwangi, kakak sama 7 temennya kakak kan berarti ngajar ya di sini ya? Iya, ngajar. Ngajar apa itu kakak boleh tahu kak? Kalau saya itu sejarah kebudayaan Islam. Oke. Ya SKI, terus ada akidah akhlak gitu. Terus ada bahasa Arab. Oke. Ya 3 itu. Berarti teman-temannya kakak juga ngajarin itu ya? Iya, ngajarin. Oke. Gimana nih yang kakak rasain selama ngajar di Mandua Banyuwangi itu, apa yang kakak rasakan? Kan kayak kakak sebagai istilahnya guru lah ya, yang ngajarin anak-anak SMA atau anak-anak MAN gitu, apa yang kakak rasain kak? Pas ngajar waktu itu pertama kali kan anak-anak selalu harus ngomong Thailand kayak gitu kan. Kalau anu Bu, perkenalan dulu gitu kan. Nah, saya pas perkenalkan nama saya Ibu Zulfa gitu dari Thailand. Wah, Ibu Zulfa kayak gitu dari Thailand. Pasti langsung kaget gitu ya. Coba ngomong Thailand dong kayak gitu. Jadi ngomong kayak perkenalan pakai bahasa Thailand, habis itu lanjut kayak pelajaran kayak gitu. Pasti anak-anaknya pada excited lah ya, Iya, Bu Zulfa excited dari banget. Thailand gitu, seneng banget gitu didatengin orang dari Thailand, seru banget. Dan juga murid-muridnya juga alhamdulillah baik-baik, terus kayak gampang kayak nyuruh ini ayo anak-anak tulis, ya ditulis kayak gitu tuh. Manut lah ya. Iya, Manut lah ya. manut gitu. Ngajarnya di kelas 10 kak? Ya 10I sama 10H saya. 10 sama 10H. Terus kadang kalau diajak sama teman-teman ke 10C, ke 10L kayak itu ikut kayak gitu. Gitu, seru Iya. banget ya. Asik ya. Aku juga pengen dong jadi kakaknya. Kayaknya juga aku. Nunggu waktunya ya. Nanti semester 7 juga PPL nanti. Ya, semester 7. Yaps, betul. Apalagi nih Kak Okta tentang PPL ini? Kira-kira Kak, pastinya itu kan ya Kak, dari mungkin Jember sama Banyuwangi sama nggak ya kira-kira? Apanya itu? Lingkungannya lebih, kalau di sini nih jarang pakai bahasa Madura kan ya kan? Iya. Kalau di sana lebih sering kan? Iya, di sana. Berarti kakaknya bisa bahasa Madura ini ceritanya? Bisa. Bisa dikit-dikit. Paham kalau orang ngomong kayak itu, paham gitu. Jadi kalau orang mau kayak nggak suka sama aku nih ya. Jadi, paham. Iya, jadi ngerti gitu. Kadang dibalas pakai bahasa Thailand lah. Biar orang kan nggak paham gitu kan. Iya. Lucu banget Kak. Apa lagi Kak? Ya apa namanya, coba dong ceritain Kak Zulfa selama di Indonesia ini ada kayak pengalaman berharga dan juga pengalaman kayak sedih atau terpuruk gitu, ada nggak sih Kak selama di Indonesia Ada. ini? Kan kita kan nggak selalu kuat gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau pas Lebaran kayak gitu kan, kadang orang-orang kalau aku Sama di kuliah kan keluarganya. iya sama orang tua Iya, gitu kan. benar. Nah, kita kan masih kadang di kontrak itu nangis kangen kan. Iya, Kangen benar sama sih. orang tua, tapi cuma bisa VC-an kayak gitu kan. Jadi kan masih bisa bertahan kayak gitu. Kalau kakaknya ngomong sama orang tuanya sendiri tuh pakai bahasa apa Kak? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Berarti Iya. memang kakaknya ini lebih seringnya pakai bahasa Melayu ya Kak ya? Cuman di sekolah pakai bahasa Thailand. Seperti Pelajarannya itu pakai bahasa Thailand. Jadi Kalau ya, sama teman-temannya? teman-teman pakai bahasa Melayu.
iya iya. Kalau boleh tahu dulu pada saat mau ke daftar beasiswa ke Indonesia ini persyaratannya itu kakak apa ya? Persyaratannya apa aja? Terus step tesnya itu apa aja? Iya, Kak. Kalau di Nuris, Heeh. kalau di Nuris sebetulnya tidak ada tes gitu. Oh. Enggak, Iya, maksudnya Dari kayak pada saat kakak di Thailand dulu mau masuk ke Indonesia kan Iya. mendapatkan beasiswa. Beasiswa tuh apa Pastinya aja sih ada yang tesnya kan? disiapin gitu. dari pihak Nuris gitu ya. Iya, dari pihak Nurisnya. Kemarin cuman yang mau apa ya, sanggup mau berangkat aja kayak gitu. Oh gitu, berarti nggak ada kayak ribet-ribet gitu ya? Iya, cuma persyaratannya ya itu yang mau buat visa kayak gitu, itu yang nyiapin bikin visa ruwet gitu gitu. ya. Soalnya kan masih apa persyaratannya itu banyak gitu, yang mau buat visa itu ya. Persyaratan antar negara lah Iya, ya itu iya, ya. itu yang Itu sih yang ribet ya kayak. Iya, yang ribet itu. Iya, Tapi iya. nggak apa-apa ribet, tapi kan impactnya bener-bener Bener. dapat. Iya, iya. Impactnya. Dan kira-kira itu beasiswanya full atau hanya setengah atau 75%? Oh, kalau di Nuris gitu ya. Iya. Kalau di Nuris, kalau anak-anak lain kayak anak-anak Indonesia itu bayar apa? SPP kayak gitu kan Iya. ya. Terus kelas 10 mau naik kelas 11 itu bayar lagi Iya, biasanya. ha. Kalau di anak petani Thailand, selatan Thailand ini enggak bayar. Berarti benar-benar Full gratis. Iya, Gratis. cuma seragamnya doang yang seragam bayar gitu-gitu, gitu. buku Dulu pada gitu ya. saat berangkat juga gratis. Enggak, itu biaya sendiri. Biaya sendiri. Iya, biaya Kak. sendiri. Biaya perjalanannya tuh Iya, biaya sendiri. Ya? pesawatnya kayak Bikin gitu. visanya juga. Iya, itu bayar sendiri. Tapi juga bikin visa juga lumayan. Iya, lumayan. Sih, bikin Lumayan visa tuh banget. apalagi kalau visa itu per tahun ya? Iya, sekarang 4,5. Mahal sekali. tapi 4,5. tapi kalau boleh tahu kakaknya di Indonesia ini kan kan orang tua di Thailand, Iya. terus kakaknya di Indonesia di Jember itu kayak ada kayak kerja sampingan atau gimana Freelance gitu, atau- freelance gitu ada nggak, Kak? Kerja sampingan. Mm-mm. Oh, selama di Indo gitu. Iya, selama di Indonesia. Saya kan di Jember kan juga ada organisasi gitu Hmm, kan. hmm, Jadi hmm. kerjanya dia organisasi kayak gitu. Jadi nggak sempat kayak apa kerja. Iya, ya sibuk mm, banget sibuk. pasti ya udah sibuk di organisasi. Kalau boleh tahu ikut organisasi apa, Kak, di Kalau saya ikut cuma di yang itu yang di sana ada himpunan mahasiswa Patani Selatan Thailand di Indonesia di Jember. Oh, ada Iya. himpunannya sendiri ya? Iya, ternyata himpunan. di sana Jadi ya? saya kerjanya di situ di Iya, himpunannya iya, iya, itu. iya. Ya. Menarik Kira-kira kalau misalkan di kos itu di kos apa? Kontrakan ya. Iya, kontrakan. Di kontrakan kan itu semuanya anak Thailand. Iya. Kira-kira untuk bahasa sehari-hari Melayu atau Atau bahasa malah bahasa Indonesia, Indonesia. atau bahkan Thailandnya dikeluarkan. Oh, kalau awal-awal gitu kan anak-anak baru ada adik kelas nih. Mm-mm. Itu kadang diwajibkan pakai bahasa Indonesia gitu. Oh, Karena bisa biar harus terbiasa lah ya. terbiasa Ha. beradaptasi kayak gitu. Terus kalau udah pinter dikit gitu ya. Jadi kadang pakai bahasa Melayu gitu. Iya. Kalau Thailandnya sih jarang. Jarang, Oh, Kak. Iya, Soalnya jarang udah, pakai. Iya. sebenarnya udah pinggiran gitu masuknya ya. Maksudnya udah Melayu ya. Kak? Iya, Melayu di seringnya sana. pakai Melayu di sana. Jadi pakai bahasa Menarik Melayu. banget ya Kak Zulfa ini. Menarik banget. Keren, Masya Allah. Keren banget ya Allah. Semoga kita juga bisa ikut jejak kehidupan atau perjalanannya Kak Zulfa Amin. gitu ya, bisa kuliah Bisa di luar nyusul negeri. ya Bisa kuliah. nyusul gitu. Boleh. Semoga aku juga dalam waktu dekat atau tahun-tahun tahun depan gitu bisa jalan-jalan ke Thailand gitu ya. Amin. Jalan-jalan ke luar negeri Amin, gitu. amin, amin. Kuliah di luar negeri. Amin, amin. Aku doain juga. Iya, semoga juga Okta juga Amin, ya amin, dimudahkan gitu ya jalan hidupnya untuk Amin. mencapai kesuksesan. Mbak ngomong apa aku iki? Ya Amin, seperti amin, itu lah. amin, amin. Oke, mungkin cukup ya Kak Cukup Okta ya, ya Kak. kita hari ini. Yang Oh, ya, terakhir, gimana? Kak, boleh Kak Zulfa pesan dan kesan buat Iya, teman-temannya buat Kak teman-teman. Zulfa yang di Thailand mungkin. Teman-teman seperjuangannya Oh, Kakak atau juga orang pesan- tuanya Mm-mm, boleh. dan pesan-kesan buat siswa-siswi di Mandua Banyuwangi ini nih. Oke, boleh. Pakai bahasa Bahasa Boleh. Indonesia atau bahasa Indonesia, mau Thailand? Thailand. boleh. Campur-campur juga boleh. Boleh. kalau pesan Indonesia aja ya. Boleh. Pesan buat orang tua di rumah ya. Terima kasih sudah support. Nanti saya nangis. Iya. Saya Kangen ya Kak. Kangen banget ya. Terima kasih sudah support anaknya ini bisa melanjutkan studi di Indonesia dan sekarang juga hampir lulus ya. Semoga cepat-cepat lulus gitu. Semoga dimudahkan juga ya sama dimudahkan Allah. skripsinya Iya. ya cepat lulus bisa pulang bakti ke orang tua kayak gitu. Oke. Kalau untuk teman-teman seperjuangannya nih, teman-teman PPL atau PPL, teman-teman kampus gitu. Ya saya juga
terima kasih sama teman-teman yang saling support, karena teman-teman saya juga baik-baik gitu, baik banget gitu. Jadi saling support, kayak kadang mau nangis gak apa-apa, kayak ngerti lah ya perasaannya. Iya, ngerti perasaannya kita kayak gitu kan. Ya. Terus saya juga ikut bahagia bisa PPL di Mandua ya, karena anak-anak baik, anak-anak juga nurut, manut kayak gitu. Saya bangga bisa PPL di Mandua, meskipun cuma 1 bulan ya PPL-nya, tapi berkesan banget buat saya. Ya. Apalagi udah jalan-jalan di Banyuwangi gitu ya, ada bonusnya jalan-jalan ya. Udah kemana aja ini selama PPL di Banyuwangi? Kalau jalan-jalannya kurang saya kalau pas PPL, ya. Karena saya kemarin juga sering pulang, ada kegiatan di Jember kayak gitu kan. Jadi berarti bolak-balik Jember. Iya, bolak-balik saya ya? udah bolak-balik 2-3 kali ke Jember kayak gitu. Mungkin jalan-jalannya menyusul. Jalan-jalan bareng kita berdua nanti. Iya, ini boleh, nih tour boleh. guide-nya nih. Oke, siap. Mau ke Babsring? Terserah. Oke, boleh. Cukup kalian? Oke, cukup. Terima kasih banyak Kak Zulfa. Terima kasih banyak. Udah datang di podcast kita hari ini. Sungguh kita beneran dapat banyak banget impact, dapat banyak insight gitu ya dari Kak Zulfa. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas ceritanya dan motivasi buat kita semua, buat aku, buat Okta, dan juga buat penonton Sobat Mandawangi. Oke, teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen juga ya. Dan juga share. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.